hadapan Tuhan nantinya ketika duduk, jangan ada yang bersandar ke kursi. Kalau bisa kita hadap depan semua. Kita hormati hadirat Allah, kita hormati hadirat Tuhan di tempat ini. Kita akan bersorak-sorai, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita persiapkan setiap hati kita. Kita persiapkan setiap kehidupan kita untuk masuk ke hadirat Tuhan. Karena pada saat ini Tuhan siap untuk memberkati setiap hati kita. Setiap yang lemah Tuhan akan kuatkan dengan kuasa-Nya. Setiap yang sakit Tuhan akan sembuhkan oleh karena anugerah-Nya. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena apa yang telah kita perbuat, tetapi semuanya apa yang telah Tuhan Yesus nyatakan dan anugerahkan dalam hidup kita. Bahwa kita adalah orang benar, kita adalah orang kudus, dan satu tujuan kita harus memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita puji diri dalam hadirat yang kudus. Haleluya. Kita katakan, oh Tuhan, rindukan hadirat-Mu. Terima kasih Bapak. Terima kasih.
bersorak-sorai memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya Roh-Mu memenuhi setiap hati kami, sehingga sukacita kami akan meluap dan kemuliaan-Mu nyata di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sama-sama kita ucapkan doa masuk kita. Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan Allah, dan berilah jalan dengan kasih karunia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, bahwa hari ini adalah hari yang luar biasa yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Haleluya. Ada sukacita. Haleluya. Haleluya. Kemudian bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, ketika saya katakan nanti Roh Kudus, seluruh jemaat Tuhan katakan Pentakosta. Ketika saya katakan Pentakosta, seluruh jemaat Tuhan katakan Roh Kudus. Ketika saya katakan Yesus, semua jemaat Tuhan katakan Kristus. Demikian sebaliknya. Haleluya. 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 Pentakosta. Roh Kudus. Kurang semangat. Haleluya. Kurang semangat. Sekali lagi. Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus. Pentakosta. Pentakosta. Yesus. Yesus. Pentakosta. Pentakosta. Haleluya. Muliakan nama Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Sorak-sorai tangan puji dan pujian Tuhan, menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan di tempat ini. Haleluya. Dengan iman, Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah.
Kita akan menyerahkan ibadah kita ini ke dalam tangan Tuhan. Biar senantiasa kuasa Tuhan menyertai setiap pribadi, lepas pribadi yang boleh datang pada saat ini untuk merayakan kemenangan bagi setiap orang-orang yang percaya. Kita akan menyerahkan ibadah kita ini ke dalam tangan Tuhan. Biar senantiasa kuasa daripada Roh Kudus bekerja di tempat ini, di dalam setiap hati, sehingga apapun yang menjadi kelemahan kita, Tuhan kuatkan. Sehingga apapun yang menjadi tantangan dalam kehidupan kita, Tuhan bukakan bahwa roh yang ada di dalam hidup kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Bahwa anugerah Allah yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita lebih besar dari segala pergumulan yang kita hadapi. Haleluya. Agar senantiasa kuasa Tuhan memenuhi hidup kita pada saat ini. Dan seluruh rangkaian acara ibadah ini kita akan serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Mulai dari awal pertengahan ke akhir, Roh Tuhan yang bekerja, hadirat Tuhan bekerja di tempat ini. Kita berdoa bagi setiap anak Tuhan yang Tuhan percayakan dan telah Tuhan urapi untuk
mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini, mulai dari MC, pemusik, singer, operator, dan juga penari tamborin, dan juga secara khusus bagi hambanya yang telah Tuhan persiapkan dan urapi agar senantiasa kuasa Tuhan bekerja, firman Tuhan akan memberikan kemenangan dalam kehidupan kita dan menjawab setiap kelemahan dan tantangan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Karena firman Tuhan berkuasa untuk memerdekakan setiap hati kita. Haleluya. Firman Tuhan berkata, jika kebenaran itu ada padamu, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Haleluya. Firman itu akan memerdekakan setiap kehidupan kita. Untuk menyerahkan kepada kita ini dalam tangan Tuhan, di akhir pujian nanti akan mengundang Bapak Sintua Esino untuk berdoa, memimpin kita di dalam doa. Kita akan puji bagi Tuhan. Kasih yang sempurna telah diterima dari Tuhan, bukan karena kekuatan dari semua orang.
Tuhan yang melayani kita. Nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berkasih. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini adalah hari kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Hari ini hari ke-50, hari Pentakosta, di mana Tuhan telah mencurahkan kuasa-Nya melalui Roh-Nya yang kudus bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, kuasa dari surga untuk memberi kemenangan dalam setiap orang percaya dan menyaksikan anugerah Tuhan yang besar itu. Haleluya. Kristus telah berperang bagi kita. Haleluya. Kristus telah berperang bagi kita. Kristus telah menebus dosa dan pelanggaran kita. Dan Tuhan telah menyatakan sudah selesai. Artinya Tuhan menyatakan segala dosa dan pelanggaran telah diampuni. Haleluya. Dan hari ini Tuhan menyatakan bahwa engkau adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Haleluya. Bahwa saudara adalah orang yang dimenangkan oleh karena perbuatan daripada anak Allah Yesus Kristus. Haleluya. Mari nyatakan kemenangan ini bagi Tuhan. Nyatakan pujian ini bagi Tuhan. Karena di tempat ini ada sukacita yang besar. Karena di tempat ini ada kemenangan yang besar yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan sudah selayaknya kita harus menari bagi Tuhan. Haleluya. Mau menari bagi Tuhan. Firman Tuhan bukan menari seperti kau menari. Mau menari bagi Tuhan. Kau bapak mau menari bagi Tuhan. Kau ibu mau menari bagi Tuhan. Tuhan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya. Mari kita menari bagi Tuhan. Haleluya.
Silakan turun kembali. Haleluya. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, kita percaya perbuatan dan kuasa Allah yang menyertai kita sepanjang kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Percaya kuasa itu nyata dalam kehidupan kita. Amin. Dan firman Tuhan berkata ketika Roh Kudus dipenuhkan dalam hidup kita, bahwa Roh itu akan membuatkan kita, membantu kita untuk menyaksikan segala perbuatan Allah itu dalam hidup kita. Dan pada saat ini saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, apabila ada saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, untuk menyaksikan kemurahan Tuhan dalam kehidupan saudara, dan di akhir pujian nanti saya undang saudara untuk bersaksi di depan, di tempat ini. Kita akan puji bagi Tuhan. Rohamu tu Pentakosta, asatu tiurhamu. Haleluya. Haleluya. Oh
Saudara kita kasih di dalam nama Tuhan, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan yang pertama, persembahan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Angkat puji bagi Tuhan. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Haleluya. Ku yakin saat kau berdoa. Dan sembari kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan, di akhir pujian nanti kita mengundang vokal group dari anak-anak sekolah ini. Haleluya.
kita pada hari ini untuk pelayanan kita 1 minggu ke depan. Yang pertama, jadwal ibadah 1 minggu ke depan, ibadah Jumat malam, tempatnya di gereja ini. Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan, untuk ibadah Jumat malam, roster ibadah sudah ada dan minggu depan akan dibagikan. Artinya ibadah Jumat malam akan tetap kita buat di gereja ini, tetapi untuk jadi tuan rumah sudah ada rosternya, nanti minggu depan dibagikan. Jadi untuk hari Jumat malam yang akan datang ini, yang ibadah di tempat ini dan yang menjadi tuan rumah untuk ibadah Jumat malam dari keluarga Bapak Pendeta Dr. Andus D. Parhusit MTH Buruk Sitorus. Haleluya. Untuk hari Selasa, pos pelayanan pemuda-pemudi di Gang Kedondong di rumah Bapak Huta Barat, Ibu Guru Panjaitan, masuk pukul 8 malam. Dan pos pelayanan juga hari Selasa ada pelayanan pemuda-pemudi, ada juga di Gang Karya di rumah Inang Opui Bima Bonus Ringo. Di Gang Karya masuk pukul 8 malam. Pelayanan ibadah Jumat tanggal 28 Mei 2021, MC Saudara Gandana Babang, 2 Ibu Sintua Sidauru, dan firman Tuhan Bapak Sintua S. Sidauru. Pelayanan pos pelayanan di Gang Kedondong, MC Saudari Anita, 2 Saudari Desta, pemusik Saudara Evan Putar-Putar, dan firman Tuhan Bapak Pendeta Dr. Andus di Parhusit MTH. Pelayanan pos pelayanan di Gang Karya, MC Saudara Gandana Babang, 2 Saudara Suparlan, pemusik Saudara Armindo Nenggolan, dan firman Tuhan Bapak Sintua S. Sidauru. Untuk hari Minggu tanggal 30 Mei 2000 untuk sekolah minggu tanggal 30 Mei minggu depan, MC Saudari Desta Sarumaha, pemusik Armindo Nenggolan, dan firman Tuhan Saudari Nita Situmorang dan Saudara Gandana Baban. Bacaan firman Tuhan untuk minggu ini mulai dari hari Senin sampai dengan hari Minggu ke depan. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, seluruh jemaat Tuhan, supaya kita memberikan waktu kita untuk merenungkan firman ini, karena firman ini adalah kekuatan dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran perenungan akan firman Tuhan. Haleluya. Kita dapat melihat dan baca mulai dari hari Senin sampai dengan hari Minggu di warta jemaat ini. Yang berulang tahun minggu ini, selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Inang Esther Boru Tambunan yang berulang tahun pada tanggal 16 Mei. Dan juga selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Saudari Istina Surak Sarumaha yang telah berulang tahun pada 21 Mei. Semoga panjang umur dan semakin berlimpah lagi berkat-berkat Tuhan dan pengenalan Tuhan semakin lagi boleh Tuhan penuhi dalam kehidupan kita. Haleluya. Untuk jaringan doa kita dapat melihat mulai dari hari Senin sampai hari Minggu di warta jemaat, agar senantiasa setiap nama-nama yang sudah tertulis di warta jemaat ini, agar senantiasa kita boleh berdoa mendoakan setiap pelayanan kita yang kita lakukan di gereja ini, dan setiap pelayanan kita yang kita lakukan di minggu-minggu ke depan. Untuk penerima tamu di hari Minggu ke depan adalah Inang Sinaga Buru Batubara dan Inang Sintua Sidauru Buru Panjaitan. Kehadiran jemaat beribadah minggu lalu, ibadah sekolah minggu 25 orang. Untuk persembahan, perpuluhan, dan ucapan syukur minggu lalu
Keluarga Sintu Aji Putar-Putar Guru Paruswi 1 juta rupiah, Ibu Pendeta 300.000, dan Saudara Irwanto Manurung 100.000. Ada catatan di Warta Jemaat untuk latihan sekolah minggu setiap hari Rabu, Kamis, Sabtu pukul 15.30 setengah 4 sore. Setiap ibadah Jumat malam akan dibuat jadwal keluarga yang menjadi tuan rumah seperti yang saya umumkan tadi. Rosternya sudah ada, dan untuk minggu ini adalah keluarga Bapak Pendeta kita, dan untuk minggu ke depan nanti rosternya minggu depan dibagikan. Haleluya. Ibadah ini berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Haleluya. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, kita akan mendengarkan pujian dari pemuda-pemudi Gereja Pentakosta Indonesia Singapura Merindal Selatan. Kita akan puji bagi Tuhan. Kita sambut pujian dari pemuda-pemudi Yesus Roma. Haleluya. Yesus Roma. Puji Tuhan.
Haleluya. Kita akan berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan puji lagi sekali lagi. Lasroham. Oh, haleluya. Haleluya. Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, kita akan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu mengatakan pujian ini bagi Tuhan. Haleluya. Oleh domba, oleh kesaksian iblis dikalahkan, kuasanya
kita persiapkan kehidupan kita, mari kita persiapkan hati kita untuk boleh dipenuhi hadirat Tuhan pada saat ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Nya yang telah diurapi Tuhan dan telah dipersiapkan oleh Tuhan, Bapak Guru Simbolon dari Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Tanah Tinggi. Kita akan puji bagi Tuhan. Tontok saya Nabi Kodok Tuhan. Mana dunia ini oleh hari ini. Dia ho, dia ho. Israel Kodok Tuhan. Kami ada pada saat ini di tempat ini Tuhan, oleh karena kemuliaan-Mu, oleh karena keagungan-Mu Tuhan, kami boleh bersuka cita Tuhan, oleh karena kemurahan Yesus, kami boleh berbuat, bekerja pada saat ini Tuhan. Karena Engkau Allah yang kami sembah, Engkau Allah yang maha mulia, yang maha agung, yang dapat memberi kekuatan buat kami. Terlebih pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu yang menjadi berkat di dalam hidup kami pada saat ini. Biarlah Tuhan Engkau berbicara Tuhan lewat kuasa daripada Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami mengerti Tuhan, sehingga kami semakin kuat di dalam perjalanan hidup kami untuk menghadapi segala tantangan hidup kami Tuhan, sehingga kami benar
sebagai alatmu Tuhan, sebagai saksimu Tuhan di dalam pelayanan ini, di dalam memerintahkan daripada setiap perkataan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur di hadapan-Mu. Haleluya. Amin. Dan persilakan kembali. Puji Tuhan. Kami sangat senang dan sangat gembira bersama keluarga datang di tempat ibadah kita ini, di gereja kita ini, Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Marindal 1 ini. Dan kami sengaja dengan keluarga supaya kita bersama-sama di tempat ini, di gereja kita ini, untuk merayakan hari Pentakosta. Haleluya. Karena kita tahu Bapak Ibu serta saudara yang kasih Tuhan, karena sebutan-sebutan daripada Pentakosta itu selalu kita dengar, bahkan selalu ada, kita terima dari setiap saudara-saudara kita. Karena kalau sesama masyarakat kita katakan atau sesama gereja-gereja kita yang lain selalu bertanya, gereja di dong Pentakosta. Dia terus mengartikan apa Pentakosta itu. Dia terus mengolah berpikir, dan dia tidak memperpanjang. Semua dia Pentakosta dia ada lagi. Karena semua umat Kristen, bahkan di Alkitab ini pun, dan kita tahu bahwa gereja mula-mula itu adalah Pentakosta. Jadi tidak ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Kalau dikatakan Pentakosta, ya sudah mengerti. Berarti hari pengurapan, hari kesucian, hari turunnya Roh Kudus. Itu tidak ada lagi pertanyaan, karena semua umat Kristiani memiliki Alkitab ini dan membaca Alkitab ini. Walaupun sebagian mungkin gereja-gereja kita yang lain tidak seperti aliran Roh Kudus di dalam merayakan hari kemenangan, hari ke-50 gereja Pentakosta ini. Kalau dulu ada lagu pujian kita, lagu pujian Najolo, mungkin ada yang mengingat hari Pentakosta Palimapulohon siang nauhi Tuhan Yesus ima sada pesta bulu. Ano bidite Najolo di bawah pendeta betul ini ima sada pesta bulu. Berarti saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, ada kelebihan daripada umat Pentakosta, bahwa perayaan hari Pentakosta itu adalah pesta bulu. Mungkin saya katakan tadi, yang gereja kita yang lain yang bukan aliran Roh Kudus ya sekedar mengatakan bahwa hari Pentakosta, hari ke-50 adalah hari turunnya Roh Kudus, ya sekedar. Tetapi kalau umat Pentakosta, sebagaimana pujian kita itu adalah lagu lama di dalam penyegar rohani, adalah Pentakosta itu adalah pesta bulu. Berarti seharusnya kita di dalam acara ibadah seperti ini harus acara yang besar, baik di acara kerohanian, bahkan seharusnya di acara perdagangan kemenangan. Kalau pesta bulu berarti sudah lengkap. Puji Tuhan. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, ini sangat kita banggakan. Ini sangat kita tinggikan Pentakosta ini, aliran Roh Kudus ini yang telah diurapi. Karena saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 2 ini, ayat 1 sampai dengan 4 kita baca, menjadi berkat bagi kita. Dikatakan di sini perikop ini Pentakosta ayat pertama, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin ke atas. Saya ulangi, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
kita rasakan di dalam setiap kehidupan kita, umat-umat Pentakosta. Kalau Bapak Pendeta ini, dia sudah benar-benar menyatakan kuasa daripada Roh Kudus itu. Mulai dari pemuda yang saya tahu perjuangannya menjadi saksi, bahkan mendirikan gereja ini oleh karena kuasa Roh Kudus. Bapak Pendeta ini sanggup mengerjakan, sanggup menjadi saksi di tengah-tengah tempat ini, di mana tersapi. Inilah saudara kasih Tuhan. Yesus mengurapi murid-muridnya dan dikatakan supaya saksi seperti Petrus, saudara kasih Tuhan. Oleh karena dia sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, dia menjadi saksi, dia memberitakan kebenaran, dia bertobat, sehingga sampai dikatakan yang pertama-tama itu yang menjadi lahirnya gereja, dia memberitakan bahkan membaptis hampir 3.000 orang pada saat itu. Dan inilah saudara yang dikasih Tuhan, yang dikatakan oleh firman Tuhan dari sini, saudara yang dikasih Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Begitu saudara yang dikasih Tuhan, selalu kita menyusul ataupun menerima kekuatan kuasa daripada Roh Kudus itu, supaya kita sanggup saudara yang dikasih Tuhan, sebagaimana kita menghadapi dunia ini. Karena umat-umat Pentakosta diperhadapkan ke dunia ini, kalau kita tidak memiliki kuasa daripada Roh Kudus ini, kita boleh jatuh, kita boleh terjerumus, dan kita boleh kalah oleh dunia ini yang merusak kehidupan kita. Tetapi dikatakan di sini, kalau kamu menerima kuasa daripada Roh Kudus, itulah yang menjadi kekuatan bagi kita, saudara yang kasih Tuhan. Kalau saya saksikan kepada anak-anak kita, para pemuda-pemudi ini, oleh karena ada kuasa Roh Kudus, sehingga mereka boleh melayani lewat peralatan musik, lewat suara mereka, lewat pengorbanan di waktu mereka. Kalau kita katakan seperti kita katakanlah si sikap ini, dia bukan ada belajar spesial tes untuk bermain drum, bukan ada yang mendidik, bukan ada yang mengarahkan, tetapi saya percaya oleh karena kuasa yang dia miliki, yang diberikan oleh Tuhan, dia dituntut boleh misalnya melayani di dalam peralatan musik. Ya, kalau masih kecil dia si suram dibikin mamanya ini, dia si suram, karena kalau kami ke ladang bawa ember, habis ember itu dipukuli pakainya betul, pecah ember itu. Ya mamanya ibu kita ini, ya namanya pun barang. Lalu saya pernah jadi ada beberapa, ada piring apa, digabungkannya. Apa maksudnya? Kalau saya sedarkan, kalau ibu kita selalu, itulah yang terjadi. Nyatanya saudaraku dikasih Tuhan, ada tujuan dan maksud. Tetapi kalau nggak ada kuasa, mungkin ya, dia ada niat ataupun ada bakat untuk misalnya bermain drum. Kalau nggak ada kuasa, mungkin dia bermain musik yang kita lihat di tempat-tempat lain mungkin. Tetapi karena kuasa Roh Kudus yang bekerja, karena kuasa Tuhan, dia mengambil bakat ataupun keinginannya itu memuji, memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Bahkan saudara-saudara kita banyak, tidak ada, saya rasa kalau pemain-pemain kita semua tidak ada spesial untuk belajar les apa seperti yang sekarang ini, hanya karena Tuhan memilih kuasa dan dia mengerti kuasa dan pimpinan Roh Kudus menuntut setiap hidupnya melakukan. Demikian juga kita saudara kasih Tuhan, oleh karena ada pimpinan dan kita sudah menerima kuasa daripada Roh Kudus ini, saudara kasih Tuhan, dengan sadar kita datang kepada Tuhan pada saat ini merayakan hari Pentakosta dan kita hargai hari kemenangan ini. Saya rasa tidak ada yang dipaksa-paksa, tidak ada yang diragukan. Tetapi dengan kesadaran kita, dengan kuasa Roh Kudus itu yang ada di dalam hidup kita, dengan urapan yang sudah kita terima, kita dengan sadar mau mengorbankan waktu kita, bahkan materi, bahkan kita tinggalkan semua yang ada pada kita hanya untuk datang kepada Tuhan. Kalau Bapak Pendeta kita ini dulu, kalau kami dulu untuk
menerima kuasa urapan daripada Roh Kudus ini di masa muda kami. Memang benar-benar di dalam jasmani pun korban, di dalam materi pun korban. Artinya sebagaimana sering dikatakan Bapak Pendeta ini waktu kami muda, kalau gereja Pentakosta Singamaraja itu, kalau kita ditengok bisa sampai ke depan kita, kaki kita semua berdarah-darah. Bahkan kalau sering dikatakan bukan karena ada materi yang kita pakai, tidak ada. Sering dikatakan Bapak ini, kenapa kita bisa berdoa, kenapa kita boleh berjalan sampai sekian kilometer untuk memuji Tuhan, tetapi kita tidak mempunyai apa-apa di kantong kita. Sering dikatakan Bapak Pendeta ini, tetapi saya percaya oleh karena kuasa Roh Kudus ada di dalam hidup kami, sekian kilometer boleh kami tempuh dalam melayani, di dalam melaksanakan ibadah. Bahkan Bapak Ibu mungkin sudah mengalami seperti itu. Bahkan persoalan-persoalan yang kita hadapi, tetapi kita oleh karena kuasa yang daripada Roh Kudus kita tinggalkan. Persoalan itu kita jauhkan, kita datang kepada Tuhan. Itulah kekuatan daripada kuasa daripada Roh Kudus ini. Oleh sebab itu saudara kasih Tuhan, kita selalu dituntut di dalam ibadah kita 10 malam sebagaimana murid-murid Yesus. Mereka menanti-nantikan curahan daripada Roh Kudus supaya mereka menjadi saksi sebagaimana dikatakan di sini di Judea, di Yerusalem sampai dengan ke ujung bumi. Dan kita nyata saudaraku sampai dengan sekarang ini bertambah-tambah umat Pentakosta, umat yang percaya kepada Yesus Kristus oleh karena masa Roh Kudus dari zaman murid-murid Yesus sampai dengan pada saat ini masih berkuasa. Dan itulah saudara yang kita syukuri, terlebih-lebih di hari Pentakosta ini kita masih diberi kuasa. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, ini sangat baik. Di perayaan hari Pentakosta ini sangat baik kalau kita datang kepada Tuhan, kita bersyukur, kita berterima kasih karena Tuhan masih memberikan kuasa daripada Roh-Nya kepada kita. Kalau kita melihat pada akhir zaman ini saudara dikasih Tuhan, ke orang-orang yang tidak dikuasai oleh Roh Kudus, orang-orang yang tidak diurapi dengan Roh Kudus, saudara dikasih Tuhan, bahkan mungkin dia berbalik meninggalkan kekristenan, meninggalkan kepercayaannya, akan lari daripada kepercayaan daripada Yesus, lari kepada kepercayaan yang lain. Tetapi kita saudara dikasih Tuhan, oleh karena kuasa itu sudah nyata dan bekerja di dalam hidup kita. Itulah yang kita rayakan pada saat ini saudara yang dikasih Tuhan. Kalau pujian kita tadi saya katakan, kalau itu karena saya yakin itu karena daripada Bapak Pendeta umum yang mendirikan gereja Pentakosta Indonesia. Dan saya ingat itu. Saya ada pesta bolon. Bahasa dulu na pesta bolon yang kena Tuhan. Walau tapi itu sada pesta belum ada pesta bolon nangan RBC. Aurora pindusi logo, aurora di udara. Alai ini mas dengan itulah besarnya perayaan ataupun hari Pentakosta itu, hari turunnya dan kesempurnaan daripada Roh Kudus. Kalau tapi ini kita nanti kita buka dulu di dalam Lukas 4 ayat yang ke-18 dan 19. Tuhan Yesus sebelum dia menerima urapan daripada Roh Kudus, sebagaimana kita ketahui saudara yang kasih Tuhan, dia tidak ada menandakan mujizat-mujizat, dia tidak menandakan pelayanan-pelayanan. Memang benar Tuhan Yesus lahir dari Roh Kudus, tetapi sebelum dia menerima curahan daripada Roh Kudus, dia tidak bekerja. Dan setelah itu saudara dia bekerja, dikatakan di dalam ayat 18 di sini saudara katakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Katakan juga di sini, dan ia telah mengutus aku
menjauhkan diri dari hadapan Tuhan oleh karena jenis penyakit sekarang karena bertambah banyak pengaruhnya. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita percaya karena kuasa yang diberikan oleh Tuhan, karena kuasa daripada Roh Kudus itu telah sempurna dinyatakan di dalam hidup kita. Jenis penyakit apapun itu saudara yang dikasih Tuhan, kita pasti akan dimenangkan, kita pasti akan dijaga karena kita percaya bahwa kuasa daripada Roh Kudus itu, kuasa daripada Tuhan lebih besar daripada kuasa-kuasa dunia. Puji Tuhan. Itulah yang kita syukuri saudara yang dikasih Tuhan di hari Pentakosta ini. Dan kita selalu mempertahankan, dan kita harus selalu mengingat bahwa kuasa itu ada di dalam hidup ini. Jangan sampai saudara yang dikasih Tuhan, kuasa itu lari dari hadapan kita. Mungkin kita boleh jatuh, dipengaruhi oleh dunia. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kalau Bapak pendeta tadi bercerita, demikianlah kita di jemaat ini seperti ini. Itu hanya saudara yang dikasih Tuhan, keadaan. Tetapi kita percaya gereja kita ini akan semakin maju, saudara yang dikasih Tuhan. Karena Bapak pendeta kita ini bukan pilihan sembarangan, bukan baru bertobat ini saudara yang dikasih Tuhan, bukan karena dia memikirkan hal-hal dunia. Karena Bapak pendeta ini dari sejak kecil saya percaya sampai di dalam pelayanan pemuda-pemudi, bahkan sampai berjuang mendirikan gereja Pentakosta Indonesia di tempat ini, oleh karena kuasa Roh Kudus bekerja, karena oleh kuasa Roh Kudus yang memberi kekuatan sehingga ini boleh terjadi. Jadi kita yakin dan percaya saudara kasih Tuhan, bahkan Bapak Ibu, saudara-saudara kami yang ada di tempat ini, yang ada di tengah-tengah gereja kita ini, berdoalah, terimalah, tetaplah pelihara kuasa daripada Roh Kudus. Karena saudara yang kasih Tuhan, Tuhan sudah berjanji kalau berkat itu tetap disediakan bagi kita saudara yang kasih Tuhan. Tetap kita kerjakan pekerjaan Tuhan. Ini benar dokter. Edita, oh Tuhan unang tinggalku, unang sabuya, nani lehom itu dongan, lehom matua. Kita menuntut kepada Tuhan. Nampai misalnya ada tabere idongan, kita jangan sampai iri hati kepada saudara kita itu karena dia memiliki. Karena pujian kita mengatakan nani lehom itu dongan, berarti kita menuntut kepada Tuhan. Kalau kita iri, misalnya Bapak pendeta yang memiliki mobil, saya tidak memiliki mobil. Jadi kalau setiap jumpa sama pendeta ini, karena saya iri, selalu saya kompensasi apa seperti tahun Bapak ini. Itu iri namanya. Istilahnya supaya Bapak ini jangan pakai mobil. Setiap di mana dia berdoa berhenti, saya ikuti terus kompes. Tawar mobil riba saya kalau nak kompes do. Mobil terus lo riba. Mungkin dilupakan nama Bapak pendeta ini karena ada iri. Tetapi kalau saya tuntut kepada Tuhan, Bapak pendeta kami kemarin dari satu, dan misalnya sudah memiliki mobil, saya pun ingin juga misalnya. Tetapi kemana saya tuntut? Kalau iri tadi itu akan masuk ke dalam dosa. Tetapi kalau kita minta tadi lehom itu doang Tuhan, lehom natural, bahkan hal-hal yang lain. Dan juga musuhnya kada punya Tuhan. Bulu iberen dengan na terpasuk pasti manang dobe. Gusti dengan non saya. So nagal dokon susah mana mamereng dengan na terpasuk pasti. Tak sorry bulu hal tapusnya. Ibu mana dokon? Nah ini orang itu kan dengan lihat dua. Ayo kalau sudah berjalan itu kalau iri itu gabi dosa deh. Mungkin boleh juga Bapak pendeta pusing. Mobilnya nasolok kompes misalnya, bisa ya habis, nasuh di bawah dan gue ke pesakku. Bisa berpikir mana tuh ibu rumah aku dia, yang gue bukan PCB, kalau masuk dulu kalau lima persen, itu kan. Tetapi kalau seperti yang tadi saya katakan tadi, nanti lehom itu
tidak lulus. Yakin mami kada pada tua. Dia sa pikiran nanon misalnya nanong kinunganan dan sama yang semua yang bodoh. Na oli sampai stres, na oli berlendan. Tak ada. Ayo dong yang terjadi hal saya dume dan sudah kita oleh puji Tuhan. Kalau kita umat Kristen, kita umat percaya, ya itulah dari yang begitu doang Tuhan dan Tuhan itu hanya itu kita tuntut karena janji Tuhan kita dia akan memberkati kita, akan memberikan apa yang kita perlukan. Itu janji Tuhan asal kita setia dan kita mempertahankan kuasa yang ada, kuasa daripada Roh Kudus itu yang memberikan kepada kita pertahankan selagi kita masih ada di dunia ini mengikut Tuhan. Puji Tuhan. Bagi saudara yang kasih Tuhan, di perayaan kita pada saat ini sangat baik. Cuma saya melihat kenapa di Tuhan kita sangat menghargai perayaan Pentakosta itu, hari kesempurnaan daripada Roh Kudus itu, dan kita mau mengadakan ibadah 10 malam untuk menusuk. Karena kita tahu saudara yang dikasih Tuhan, tanpa kita dipenuhi kuasa daripada Roh Kudus, kita akan dikuasai oleh dunia ini. Karena kita tahu sasaran daripada dunia ini adalah orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengikut Yesus. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, lewat ibadah kita pada saat ini, kita sudah menang dari semuanya itu. Bahkan saya katakan tadi, jenis penyakit apapun yang datang ke dunia ini, yang tidak betul selesai, kita percaya saudara yang dikasih Tuhan, kuasa yang ada pada kita boleh mengalahkan semuanya itu asal kita setia dan senantiasa kita berdoa, kita serahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan buat kita pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Ibadah selanjutnya kita serahkan kepada Bapak Pendeta kita. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Sungguh luar biasa firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada saat ini, yang dibawakan oleh hambanya Pak Guru kita. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita akan menyerahkan ibadah kita ini dalam tangan Tuhan, dan nantinya kita akan dipimpin oleh hambanya Bapak Pendeta kita, Bapak Pendeta Dr. Andrus J. Parhusi MPH, untuk berdoa menyerahkan ibadah kita dalam tangan Tuhan dan mengakhiri ibadah ini di dalam doa dan berkat. Kita akan puji bagi Tuhan. Tuhan sampai dia. Haleluya. Di
bersyukur kalau gereja ini boleh dipakai Tuhan. Seperti biasanya kita rangkai ibadah hari Pentakosta dengan ulang tahun gereja. Gereja ini didirikan tanggal 22 Mei tahun 2010, sekaliguslah peletakan batu pertama. Dan hari ini juga akan kita rayakan ulang tahun gereja ini, ulang tahun yang ke-10. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara ke-11. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, tetaplah berdoa bersama dengan kita di sini. Yakini saudara juga menjadi mitra pelayan kami di gereja ini untuk penginjilan. Puji Tuhan. Saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Oh Tuhan, Nasut Badia. Haleluya, haleluya. Saya mau kita tepuk tangan semua. Oh Tuhan, Nasut Badia. Haleluya, haleluya. Haleluya. Amin. Katakan, oh Tuhan, Nasut Badia. Oh Tuhan, Nasut Badia.
Haleluya.